Mutasi virus COVID-19 B117 ditemukan di Karawang, Jawa Barat. Kondisi COVID-19 semakin mengerikan. Ratusan tenaga kesehatan tumbang akibat terpapar COVID-19. Sejumlah pasien terpaksa antri di instalasi gawat darurat menunggu kamar perawatan. Dan yang lebih mengerikan, tingkat kematian anak-anak akibat COVID-19 di Indonesia tertinggi di dunia. Halo Sobat 7, saya Dr. Ita. Saat ini kita masih hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Jika kita atau orang terdekat kita dinyatakan positif COVID, apa yang harus kita lakukan? Kita akan bahas semuanya di satu Me Time Transmission. Saat ini ditemukan ada 11 varian. Saat ini ditemukan 11 varian virus corona, yaitu dari alfa, beta, gamma, delta, epsilon, beta, eta, theta, iota, kappa, dan lambda. Semakin tinggi mobilitas masyarakat, penyebaran akan semakin besar. Begitu juga akan memungkinkan virus bermutasi. Jadi virus itu bisa hidup kalau dia ada inangnya. Inangnya adalah manusia. Dari ada yang manusia satu ke manusia yang kedua, dia menyebar. Ya kan? Nah, nanti dia bermutasi situ. Tapi kalau seandainya dia nggak bisa menyebar lagi, karena daya tahan tubuh si manusia, dia pasti akan menurun tuh. Mati sendiri. Nah, itu dia. Gitu. Jadi, karena pergerakannya mobilitas manusia semakin tinggi, otomatis akan semakin besar dia bermutasi. Gejala COVID-19 itu satu, ada gejala respiratory. Respiratory itu adalah pernapasan. Apa saja? Ada batuk, sesek, seperti itu. Yang kedua adalah gejala GI tract. GI tract-nya apa? Mual muntah, diare, seperti itu. Yang ketiga adalah neurologi. Sakit kepala, pusing, bisa terjadi penurunan kesadaran, seperti itu. Itu yang tiga gejala ini yang banyak yang kita temuin di masyarakat. Ketika dilakukan pemeriksaan penunjang radiologis, akan ditemukan radiologis itu menjadi paru-parunya menjadi putih. Itu adalah reaksi radang pada paru-parunya. Begitu. Kedua paru akan dipenuhi oleh gambaran radang yang meluas sehingga menyebabkan dia sesak nafas bahkan gagal nafas. Ketika saya positif, apa yang saya lakukan? Saya mengisolasi diri, berusaha menjauhkan diri dari masyarakat supaya hanya saya yang terkena. Gitu. Dengan cara apa? Saya memperkuat dengan protokol kesehatan 5M itu. Kemudian nanti saya mengukur tanda vital saya bagus atau enggak. Kita bisa berobat ke rumah sakit atau lapor ke satgas yang terdekat. Nanti akan dievaluasi. Perlu pemeriksaan tambah, mungkin ronsen atau laboratorium, dan dilakukan PCR. Gitu. Jadi ketika dilihat hasilnya pemeriksaannya aman, ya mungkin bisa dilakukan isolasi di rumah. Ketika keluarga kita ada yang positif, orang serumah itu melakukan screening. Nanti lapor ke satgas yang terdekat, satgas COVID terdekat untuk dilakukan screening. Gitu. Dari screening itu akan menentukan apakah dia positif atau tidak.
gitu. Dan dua, seandainya dia negatif, ya kita jangan mengucilkan si pasien. Kita bantu dia. Kalau gejalanya ringan, insya Allah bisa diobatin kok, insya Allah bisa sembuh, gitu. Mensupport dengan cara apa? Seandainya dia ada fasilitasnya di rumah, kita beri dia dengan dukung dengan pemberian nutrisi yang baik. Dukungan supportnya itu penting, Mbak. Nah, ketika isoman di rumah, satu, pastikan dulu fasilitasnya ada atau tidak. Gitu. Misalnya, kalau bisa sih, yang kamarnya sendiri, atau lebih baik itu misalnya beda yang kamarnya tingkat itu, yang pasiennya di atas, yang masyarakat lain, yang keluarga yang lain ada di bawah. Gitu. Terus, kemudian, kamarnya dengan ventilasi yang alirannya bisa bertukar. Itu satu adalah fasilitas. Yang kedua, pastikan nutrisinya yang baik, yang adekuat. Gitu. Terus ketiga, jalaninlah masa-masa isolasi di rumah itu dengan menyenangkan. Memang saat di rumah di isolasi itu kita terkurung, akan tetapi kita masih tetap bisa berkarya. Gitu, bisa bekerja dari rumah atau bisa melanjutkan pekerjaan tapi melalui rumah, gitu, dari rumah. Kita lihat dulu kondisinya yang di rumah. Kalau yang di rumah fasilitasnya memadai, si pasien yang sakit ini kamarnya terpisah, ya kita masih bisa hidup berdampingan dengan pasien. Kalau tidur terpisah, nanti makanan kita bisa support dengan makanan dengan mengirim makanan itu, begitu. Seandainya kita mau mau nonton TV bareng-bareng ya. Kalau nonton bareng-bareng ya, kalau bisa sih jaga jarak. Kalau bisa sih dia punya fasilitas sendiri deh yang di rumah. Kalau nggak kamar sendiri yang semuanya dilakukan di kamarnya sendiri. Udah gitu aja. Jadi kalau satu meja memang tidak dianjurkan. Kalau kita makan satu meja, akan tetapi kita akan dengan jaraknya lebih dari 2 meter. Terus kemudian kalau bisa tidak langsung bertatapan, tapi seandainya mau itu yang satu pakai masker, yang satunya tidak, gitu. Yang satu makan, yang satunya pakai masker lawan bicaranya. Jadi supaya nggak ketularan. Nah, kalau anak-anak ini agak susah ya. Susahnya kenapa? Satu, anak kan harus dinilai dulu. Apakah bisa mandiri atau tidak? Gitu. Kalau yang udah dewasa, bisa istilahnya dikasih pengertian bahwa kamu menjalaninya dengan sendiri di kamar, nggak boleh keluar. Tapi kalau yang masih kecil, yang masih perlu dukungan, otomatis mau nggak mau harus ada satu orang nih. Misalnya ibunya atau pengasuhnya, dan ini satu orang ini tidak boleh digantikan, dan itu harus si ibu ini dianggap sebagai pasien yang kedua, begitu. Jadi si anak sama si ibu akan menjalani masa-masa isolasi di rumah jadinya. Jadi anak si pasien, nah si ibu yang anak yang masih kecil yang perlu dukungan ditambah pendamping seperti ibunya akan menjalani masa isolasi bersama-sama, karena si ibu ini meskipun dia negatif tapi dianggap sebagai positif karena apa? Dia menjalani masa-masa isolasi dengan anaknya. Pada dasarnya sih tidak ada. Karena apa? Yang dibutuhkan adalah nutrisi yang adekuat, yang baik.
semuanya nggak ada pantangan untuk ini, kecuali kalau si pasien itu memiliki komorbid, misalnya dia diabetes, otomatis hindarin yang manis-manis. Gitu. Kalau yang jantung, kurangin yang asin-asin. Tapi pada dasarnya nggak ada. Bebas. Justru harus intake yang adekuat, bervariasi, ditambah suplemen vitamin, boleh. Kebanyakan pasien itu adalah nafsu makannya turun. Jadi kalau mulai yang kecil-kecil dulu, yang lunak-lunak dulu. Lunak atau cair nanti akan meningkat menjadi yang lebih berat, lebih padat seperti nasi. Itu aja. Kalau lagi sesak, memang dihindarkan yang berat, justru yang cair. Biar agak lebih langsung di penyerapannya lebih cepat gitu. Dibutuhkan penyerapannya lebih cepat, partikel yang kecil, mudah diserap, kemudian lebih mudah makannya ya. Itu dengan cara susu minum susu itu aja. Satu, kita bisa berjemur di bawah sinar matahari ya minimal 15 menit. Kemudian kita berolahraga ya. Nah, olahraganya apa? Kalau bisa yang khusus pernapasan. Nah, itu kita ada namanya senam asma. Itu mulai dari yang ringan sampai yang berat, itu aerobik 3. Lakukan aja, tapi sesuai dengan kemampuan. Minimal bergerak supaya aliran darahnya lancar. Ketika berolahraga akan timbul yang namanya endorfin alami. Artinya ini endorfin alami adalah morfin alami di dalam tubuh. Yang itu yang akan mengatur aliran darah di dalam tubuh menjadi lebih lancar, serta kita menjadi lebih rileks dan menjadi lebih sehat. Gitu. Jadi kondisi saat ini adalah 6 overload, ya. Tetapi justru orang yang sudah pernah divaksinasi itu memiliki gejala yang lebih ringan, dan itu sedikit yang berat. Artinya apa? Vaksinasi yang periode pertama yaitu pada usia tua, ya, itu artinya apa? Cukup efektif. Nah, berita baiknya adalah teman-teman yang sekarang ini yang muda-muda ya, ayo vaksinasi gitu. Mudah-mudahan kita terhindar ya, seandainya pun sakit tidak menjadi berat. Pandemi ini adalah pandemi yang 100 tahun sekali. Artinya apa? Kita memang ditakdirkan untuk menghadapi pandemi ini. Nah, tapi menghadapi pandemi ini tidak bisa sendiri. Gitu. Pilihannya cuma ada 2. Kalau kita mundur, otomatis kita kalah. Kalau kita maju, tapi kita bersama-sama, insya Allah kita bisa menang. Caranya bagaimana? Lini pertama itu adalah masyarakat. Kalau masyarakat mematuhi protokol kesehatan, ya, insya Allah, dan melakukan vaksinasi, insya Allah yang menderita sakit itu lebih sedikit, dan kami yang digarda di belakang itu bisa merawat kalian lebih maksimal, gitu. Jadi untuk melewati pandemi ini kita harus sama-sama. Sobat 7 sekarang sudah paham ya tentang COVID. Jadi jangan panik. Yang penting kalian jaga kesehatan kalian dengan cara patuhi protokol kesehatan. Yang kedua adalah vaksinasi. Insya Allah kita akan bisa melewati pandemi COVID-19.
Semangat!